Ya itu tadi ya dari Metosa, Bangun Orang Waras. Seru juga ya. Iya, kita harus memang bangun setiap saat ya, karena mau bagaimanapun juga ya kita sendiri yang mengusahakan nasib kita jauh lebih baik gitu kan. Ya, kita nggak boleh ya istilahnya bergantung pada siapapun, pada apapun. Tapi yang jelas upaya kita, keseriusan kita untuk berjuang itu yang lebih utama, lebih diprioritaskan gitu ya. Dan berbicara tentang perjuangan, makna perjuangan. Nah, ada satu cerita dari negeri timur. Orang Belanda ini yang menjadi apa ya? Yang menjadi pangkal awal berdirinya Stovia. Dan ini adalah sebuah cerita untuk seorang sosok bernama Willem Bosch. Ya, kita tahu ada kabar duka pada tahun 1800-an. Permata di mahkota kerajaan tertunduk lesu dan pagebluk merajalela menebar maut tanpa pandang bulu. Cacar, kolera, tifus. Bagai hantu kelaparan yang memangsa jiwa-jiwa yang tak berdaya. Jerit tangis dan aroma kematian menyesakkan udara, mengaburkan cahaya harapan di ufuk timur. Dan di tengah kegelapan itu, penduduk pribumi teromang-ambing dalam ketidakpastian. Ilmu kedokteran modern yang dibawa oleh para penjajah masih asing dan tak terjangkau. Sebagian besar masyarakat masih bergantung pada dukun dan tabib dengan ramuan herbal dan mantra-mantra kuno. Namun, di hadapan wabah yang ganas, pengobatan tradisional seakan tak berdaya. Angka kematian terus meroket, meninggalkan luka mendalam di hati bangsa. Pemerintah kolonial Belanda yang berkepentingan menjaga stabilitas dan produktivitas tanah jajahannya tak tinggal diam rupanya. Berbagai upaya dilakukan untuk meredam amukan pagebluk. Rumah sakit didirikan, dokter-dokter Eropa didatangkan. Namun, semua itu bagai setetes air di padang pasir, lenyap begitu saja. Jumlah tenaga medis yang terbatas ditambah dengan kendala bahasa yang ya membuat mereka agak terbata-bata dan juga budaya membuat pelayanan kesehatan sulit menjangkau seluruh lapisan masyarakat pada waktu itu. Di tengah situasi genting ini, muncullah seorang visioner, seorang dokter Belanda berhati mulia, namanya William Bosch. Lahir di Belanda pada tahun 1810, Bosch datang ke Hindia Belanda waktu itu ya, dengan semangat pengabdian yang tinggi. Sebagai seorang direktur Dinas Kesehatan Kolonial, ia menyaksikan sendiri penderitaan masyarakat pada waktu itu akibat wabah yang tak terkendali. Hatinya terenyuh, nuraninya terusik, dan dia menyadari solusi jangka panjang tidak terletak pada pengobatan semata, melainkan pada pendidikan. Bos bermimpi untuk menciptakan tenaga medis pribumi yang terampil dan berdedikasi, yang mampu menjangkau pelosok negeri dan memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh rakyat. Dan ia membayangkan sebuah sekolah kedokteran yang akan melahirkan generasi baru penyembuh yang tidak hanya menguasai ilmu medis modern tetapi juga memahami budaya dan kebutuhan masyarakat lokal. Pada tahun 1849, mimpi Bosch mulai menjadi kenyataan. Dengan dukungan pemerintah kolonial pada waktu itu, ia mendirikan Dr. Jawa School, Cikal Bakal Stovia atau School tot Opleiding van Inlandis Arsen. Nah, sekolah ini bertujuan untuk mendidik pemuda-pemuda pribumi menjadi mantri cacar, tenaga medis yang bertugas membantu dokter dalam menangani wabah. Dan jalan menuju pendirian Stovia rupa-rupanya tidak mudah. Bos harus menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Ia harus meyakinkan pemerintah kolonial yang konservatif yang masih meragukan kemampuan pribumi dalam menguasai ilmu kedokteran. Dan dia juga harus mengatasi resistensi dari sebagian masyarakat yang masih percaya pada pengobatan tradisional dan memandang curiga terhadap ilmu kedokteran barat. Namun Bos tidak menyerah. Dengan kegigihan dan keyakinan yang teguh, ia terus memperjuangkan mimpinya. Ia melobi para pejabat, mengumpulkan dukungan dari berbagai kalangan dan meyakinkan masyarakat akan manfaat pendidikan kedokteran modern.
Ia bahkan rela merogoh kocek pribadinya untuk membiayai sekolah tersebut. Sampai akhirnya pada tahun 1851, Dr. Jawa School resmi dibuka. Dan sekolah ini menjadi tonggak penting dalam sejarah pendidikan kedokteran di Indonesia. Ya, Dr. Jawa School kemudian berkembang menjadi Stovia, sebuah institusi pendidikan yang melahirkan banyak tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia di waktu kemudian. Di antara para lulusan Stovia terdapat nama-nama besar seperti Dr. Wahidin Sudirohusodo, pencetus ide Budi Utomo, organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia, kemudian Dr. Sutomo, pendiri Budi Utomo dan tokoh pergerakan nasional, serta Dr. Cipto Mangunkusumo, salah satu anggota 3 serangkai pejuang kemerdekaan yang gigih. Stovia tidak hanya mengajarkan ilmu kedokteran, tetapi juga menanamkan semangat nasionalisme dan kepedulian sosial kepada para siswanya. Para lulusan Stovia tidak hanya menjadi dokter yang terampil, tetapi juga menjadi pemimpin bangsa, pejuang kemerdekaan, dan pengabdi masyarakat. Dan adalah William Bos, seorang visioner dari negeri kincir angin itu, telah menorehkan tinta emas dalam sejarah Indonesia. Ia telah menanamkan benih-benih perubahan di tanah Jawa yang tumbuh menjadi pohon besar yang menaungi bangsa. Ia telah membuka pintu gerbang ilmu pengetahuan bagi generasi muda pribumi yang kemudian menjadi pelopor kemajuan bangsa. Meskipun Bos adalah seorang Belanda, seorang penjajah, namun dedikasinya untuk memajukan pendidikan di Hindia Belanda patut kita acungi jempol. Ia telah membuktikan bahwa kemanusiaan melampaui batas ras dan kebangsaan. Dan ia telah menunjukkan bahwa seorang penjajah pun dapat memberikan kontribusi positif bagi tanah jajahannya. Stovia adalah monumen abadi untuk William Bos, sebuah bukti nyata akan jasa-jasanya bagi bangsa Indonesia. Dan sekolah ini adalah warisan berharga yang terus menginspirasi generasi penerus untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Ya itulah kawan, satu kisah kita tahu penjajahan, rasa keterjajahan itu perlu kita hilangkan saat ini. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan pengabdian untuk bangsa dan negara kita. Minimal untuk yang kita cintai.